Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Apris Muhammad Yusuf dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan ke-60 dengan NIM J0404231080. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara bermain Sudoku dengan menggunakan teori graf. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu, apa itu Sudoku? Jadi Sudoku itu adalah jenis permainan teka-teki yang tujuannya untuk mengisikan angka-angka. Ya, yang kotak-kotak ini dari angka 1 sampai 9 yang terdiri dari 9 kotak 3 kali 3. Ya, jadi ada kotak 3 kali 3, ada 9 jumlahnya. Tanpa ada angka yang berulang di satu baris, kolom, atau kotak. Jadi misalkan ada angka di sini, maka satu baris ini, satu kolom, dan satu kotaknya ini nggak boleh ada angka yang sama dengan angka 2. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kayak selanjutnya di sini ada teori pewarnaan graf. Jadi pewarnaan graf itu adalah proses pewarnaan simpul atau vertex pada graf. Sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ada merah di sini diwarnain, nah maka tetangganya ini nggak boleh ada yang sama warnanya dengan warna merah. Yang ini hijau, maka tetangganya nggak boleh ada yang hijau. Ya, seperti itu. Kemudian pada pewarnaan graf juga ada yang disebut dengan bilangan kromatik. Jadi bilangan kromatik itu adalah jumlah minimum warna yang digunakan dalam pewarnaan graf. Seperti pada contohnya di sini ada graf ya, warnanya itu biru, pink, merah, maka bilangan kromatiknya ada 3. Kemudian ada warna merah, oranye, bilangan kromatiknya ada 2, dan seterusnya. Nah, notasinya ini dilambangkan dengan X dalam kurung G sama dengan K. Ya, G itu maksudnya graf, terus K itu artinya kromatik. Dengan K adalah jumlah warna yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian Sudoku dengan menggunakan graf? Nah, kalau dalam Sudoku bentuk biasa itu, dia bentuknya kotak-kotak, ya, terus pakainya angka. Nah, kalau pakai graf, nah dia bentuknya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini bentuknya? Jadi, dalam Sudoku itu, aturannya tidak boleh ada angka yang sama ya. Dalam baris yang sama, kolom yang sama, blok yang sama. Nah, jika kita lihat pada Sudoku yang kosong, jadi misalkan ada angka di sini, nggak boleh ada baris yang sama, maka artinya eh, kotak-kotak ini saling terhubung. Jika kita ibaratkan kotak ini sebagai vertex atau simpul, maka berarti ini simpul yang terhubung dalam satu baris. Demikian juga dengan kolom. Ya, misalkan ada simpul di sini, berarti ini saling terhubung karena kita melihat baris, kolom, dan blok yang sama. Maka terlihat seperti ini. Ya, jadi ini barisnya saling terhubung, ini juga saling terhubung, satu bloknya juga saling terhubung. Jadi ini Sudoku ini seperti terlihat uh, seperti planar graph yang connected gitu. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi ini saling terhubung dalam satu baris, satu kolom, dan satu blok. Nah, bagaimana dengan pewarnaan grafnya? Jadi konsepnya sama seperti tadi ya. Jadi uh, satu simpulnya ini, warna pada simpulnya tidak boleh sama dengan tetangganya. Ya, ini sebenarnya yang ini juga terkonek dengan yang ini. Jadi tidak hanya terkonek ke sini ya, ke sampingnya, tapi juga ke sini juga, ke sini juga. Jadi ini nggak mungkin uh, setelah kuning, hitam, kuning lagi. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi karena ini saling terhubung juga sebenarnya. Ya, karena Sudoku ini ada 9 angka ya, jadi terdapat 9 warna. Jadi notasinya itu X dalam kurung D sama dengan 9. Ya, jadi demikianlah uh, aplikasi pewarnaan graf dalam permainan Sudoku. Jadi kesimpulannya apa yang bisa didapat? Pertama itu, jadi pengaplikasian teori pewarnaan graf ini dalam permainan Sudoku ini dapat mempermudah pemahaman cara kerja permainan. Ya, jadi karena Sudoku yang biasa itu memakai angka,
biasanya untuk pemula itu susah untuk dimengerti kan. Jadi dengan menggunakan warna itu bisa mempermudah alur bagaimana cara bekerjanya permainan tersebut. Kemudian juga ini sekaligus dapat mempermudah dalam memahami teori pewarnaan grafs ya, karena metodenya ini kita sambil belajar belajar sambil bermain sudoku gitu. Jadi lebih mempermudah dalam memahami teori pewarnaan grafnya. Kemudian juga luasnya implementasi graf dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa dilihat bahkan dalam sudoku pun ada implementasi grafnya. Ya ini sehingga aplikasinya sangat luas sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan cukup sekian. Ini referensi yang saya gunakan. Ya, terima kasih.